Apa bedanya budak dengan pembantu? Ya. Ada yang mengatakan bahwa TKI dan TKW di Arab dijadikan budak. Dan apakah masih ada budak di zaman sekarang? Beda sekali pembantu dengan budak. Nabi SAW punya pembantu, gitu kan? Seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu, itu pembantu Nabi SAW, bukan budak. Ada budak Nabi yang lain laki-laki namanya Zaid bin Harithah, lain posisi mereka. Kalau budak tidak bisa diperjualbelikan dan didapatkan dari peperangan. Tadi sumber pertama peperangan. Sumber kedua pasar perbudakan. Jadi kalau sudah terjadi peperangan dan banyak budak yang masuk di wilayah Islam, maka boleh diperjualbelikan. Ada hukum sendiri dalam masalah ini, gitu kan. Maka ini sumber-sumbernya beda dengan pembantu tentunya. Kalau masalah TKW, TKI dijadikan budak di wilayah Arab, ini dusta ini. Dari mana ini? Dari mana teman-teman sekalian? Anda perlu tahu, Mekah sama Madinah adalah wilayah pusatnya Islam. Wilayah pusat Islam. Nabi SAW lahir di Mekah, meninggal di Madinah, dua kota besar nih. Gitu. Apapun yang berhubungan dengan bisa mencoreng kedua kota ini pasti mereka buat. Pasti mereka buat. Ada satu TKW diperkosa di Saudi, ribut semuanya. Ini begini, orang Arab begini, orang Arab, muncul fanatisme dan rasisme, teman-teman. Saya bukan membela mereka, bukan. Tapi di Indonesia ada nggak pembantu yang diperkosa? Banyak. Berapa banyak orang kita yang berangkat ke Jepang, ke Korea, kemana-mana sekarang negara non-muslim. Saya sampai diundang ke negara Hong Kong beberapa waktu yang lalu untuk ceramah. Dan itu yang saya temukan data TKW kita di sana 100.000 orang. Bukan jumlah yang sedikit. Kerja dengan orang non-muslim. Akhirnya banyak yang meninggalkan sholat, mereka tidak bisa ibadah, ada yang membersihkan patung, ada yang macam-macam. Ada bahkan yang dijadikan sebagai simpanan oleh orang-orang non-muslim ini. Akhirnya terjadi bukan cuma sekedar berzinahan, tapi ini berbahaya, gitu kan? Karena sudah orang muslim nikah saja tidak boleh, apalagi berzina, bertambah lagi, gitu kan? Banyak. Tapi kenapa nggak disorotin tuh? Orang-orang kita yang diperkosa di mana-mana, di Indonesia sendiri di mana-mana. Kenapa? Kenapa di Saudi yang disorotin? Coba buka wacana kita teman-teman sekalian, fikir dengan akal sehat. Di sana pusat agama Anda. Dan dari sekian banyak TKW dan TKI dikirim di Saudi, 1-2 orang yang bermasalah teman-teman. Antum sudah tahu berapa jumlahnya? Jumlah berapa orang kita di sana? Waktu di Jeddah ditangkap saja yang tidak punya izin tinggal 9.000 orang. Yang tidak punya izin tinggal, sudah tinggal 10 tahun di Saudi, udah beli tanah, udah beli rumah di Indonesia, banyak. Itu baru satu kota, belum kota-kota yang lain tuh. Dan banyak di antara mereka yang bekerja, yang saya tahu waktu saya masih mahasiswa, di antaranya ada seorang akhwat kita yang datang tidak mengerti bahasa Arab satu kalimat pun, tidak tahu baca Al-Quran, tidak hafal hadis Nabi SAW, bekerja dengan Dr. Sulaiman Ruhaili yang pernah dipanggil tablik akbar di Istiqlal. Itu beliau dosen saya yang saya sangat hormatin, Masya Allah, salah satu ulama Madinah sekarang. Beliau ngajar di Masjid Nabawi. Adiknya itu teman dekat saya sebut nama-nama ini karena memang menjadi kesaksian. Adiknya namanya Dr. Muhammad Ruhaili, teman dekat saya, sudah kayak adik kakak dengan saya juga gitu. Sering saya waktu masih mahasiswa di Madinah diundang ke rumahnya gitu kan, sudah dianggap seperti anaknya sendiri juga oleh orang tua beliau. Maka yang terjadi adalah saya diceritakan oleh si Muhammad ini Sulaiman kakaknya punya pembantu ini Khalid, nih, orang dari Jawa Barat, tidak bisa mengaji, tidak bisa baca hadis, tidak bisa apa. Setelah 2 tahun kerja pulang pakai cadar, hafal berapa juz Al-Quran, bisa hafal berapa ratus hadis gitu kan. Pulang ke Indonesia, dia sudah punya tanah sekian luas. Bahkan waktu mau pulang, Sulaiman nih dikatakan kakaknya dia. Ini Sulaiman, Syekh Sulaiman maksudnya. Ini sampai bilang sama pembantunya, jangan kau bawa uang ini karena nanti di bandara Jakarta akan diambil. Bahasanya nih, karena seringnya banyak TKW kita pulang diambil hartanya. Ini enggak fakta depan mata. Tidak semua, tapi ada begitu. Kadang-kadang ditipu, kadang-kadang gini. Jangan kamu ambil uang ini, nanti saya datang 2 minggu lagi saya akan bawa ke rumah kamu langsung. Dipulangkan, kemudian dibawa uang tersebut. Dan itu hidup makmur. Dan ada ribuan orang kita seperti itu. Nggak pernah diangkat ceritanya. Yang sukses, yang baik, yang santun, yang dihormatin, bahkan banyak yang pergi ke Eropa tuannya mereka juga pergi. Itu terjadi. Tapi nggak pernah diangkat. Tapi kalau satu orang diperkosa, satu orang ini ribut.